Selamat datang pemirsa, Password Info hadir di bukan libur Anda bersama dengan mau acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari maling motor di kota Pasuruan babak belur diajar masa hingga dua kafilah juara MTQ nasional asal kota Pasuruan disambut meriah. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Seorang maling motor di Jalan Nanas 3 RT 7 RW 6 Perumahan Bukul Permai, Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan, babak belur diajar massa. Ia digebuki karena ketahuan saat mencuri motor yang terparkir di teras rumah. Aksi pencurian itu terjadi pada Senin 17 Oktober sekitar pukul 4:30 pagi saat warga setempat turun dari masjid usai melaksanakan sholat subuh. Dijelaskan Yuyut, warga setempat tiba-tiba maling itu masuk ke teras rumah korban. Saat hendak membawa sepeda motor yang ia curi, maling tersebut terpergok korban dan melarikan diri. Saat dikejar warga, maling tersebut masuk ke jalan gang buntu dan berhasil ditangkap warga yang akhirnya dihajar massa. Maling motor tersebut beraksi dengan seorang temannya, namun ia berhasil kabur terlebih dahulu. Setelah diamankan, warga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota. Sementara itu, Arya, warga setempat mengatakan warga menemukan dua kunci T, satu menempel di sepeda motor yang hendak ia curi dan satu berada di dalam dompet. Aksi kejadian pencuri motor di wilayah ini sering terjadi, namun para pencuri tidak pernah tertangkap. Perbaikan jalan di depan Pasar Bangil, tepatnya di Jalan Mangga, Desa Pokar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tak kunjung usai. Terhitung sudah 1 bulan lebih jalan ditutup setengah guna perbaikan jalan. Hal ini disesalkan oleh warga sekitar yang dimana tujuan pengerjaan jalan ini untuk memudahkan masyarakat malah merumitkan, sehingga masyarakat sekitar dan juga pedagang sangat kesulitan untuk akses menuju pasar. Muslimin, Ketua Badikada Gus Dur Kabupaten Pasuruan, Selasa 18 Oktober mengatakan, roda ekonomi dalam pasar tidak berjalan normal seperti biasanya. Muslim menambahkan, di saat musim hujan ini akan rawan terjadinya banjir, sedangkan di area ini tidak ada drainase, sehingga air hujan akan meluber ke dalam pasar dan banjir. Tak hanya Muslim, Mislan, pedagang pasar buah yang berada di sekitaran Pasar Mangil juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, Mislan telah dijanjikan dalam pengerjaan jalan ini akan berlangsung selama 2 bulan. Tapi sampai saat ini, pengerjaan jalan diperkirakan masih jalan sekitar 40%. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya material yang diletakkan sembarangan. Diketahui, pekerja perbaikan jalan ini sudah tidak ada aktivitas selama 7 hari. Dikonfirmasi terpisah, MCT Kabid Bina Marga dan Pindah Konstruksi mengatakan bahwa dirinya sudah mengingatkan para pedagang yang ada di pasar tersebut. Pemerintah Kota Pasuruan menyalurkan bantuan sosial dan hibah lembaga kepada 226 keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan. Pemberian bantuan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gusipul di Gedung Gratiga Kota Pasuruan, Rabu 19 Oktober. Di mana bantuan tersebut disalurkan kepada lansia terlantar, ada lansia potensial, wanita rawan sosial ekonomi, duafa, anak yatim piatu, disabilitas, pejuang dan pembela, dan hibah kepada lembaga yang di bawah naungan dinas sosial. Bantuan ini akan diberikan setiap tahun dan diprioritaskan untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Gusipul juga menjelaskan bahwa pentingnya data untuk proses penerimaan bantuan sosial ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Koko Hidayat mengatakan bahwa penerima bantuan ini sudah melalui penyaringan data, di mana Dinsos memverifikasi betul data penerima bantuan, sehingga tidak terjadi double penerimaan. Koko menjelaskan bahwa bantuan ini murni yang mendapatkan bantuan APBD merupakan bukan penerima bantuan lain, dan mereka mendapatkan bantuan beragam. Misal saja, lansia terlantar mereka mendapatkan Rp500.000 per bulan sehingga 1 tahun Rp6 juta. Kemudian lansia potensial Rp1 juta, penyandang disabilitas Rp600.000, wanita rawan sosial ekonomi sebesar Rp2 juta. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah apotek Kamis 20 Oktober. Hal itu dilakukan setelah Kementerian Kesehatan menerbitkan larangan terkait penjualan obat dengan jenis sirup. Saat sidak, petugas Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menemukan beberapa apotek yang masih memajang obat berbentuk cair secara terang-terangan. Kendati demikian, pemilik toko obat itu berkilah tidak menjual produk tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Dr. Sirli Marlena mengatakan, tim Dinkes setiap saat melakukan sidak dan memonitor ke apotek untuk memastikan aturan itu dipatuhi.
Berdasarkan pantauan, obat sirup masih tersedia dan dipajang di etalase apotek-apotek di Kota Pasuruan. Meski begitu, apotek memberikan pengumuman yang dipasang di kaca-kaca pembatas. Dinkes juga mengimbau masyarakat sementara beralih ke obat tablet atau puyat untuk buah hatinya. Salah satu pemilik apotek di Jalan Gajah Mada, Oli Suyatno, memastikan tidak melayani pembelian sirup untuk sementara. Pihak apotek bahkan sering mengingatkan pembelinya, tak jarang juga mereka kena marah akibat obat sirup tidak dijualnya. Namun hingga kini, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan memastikan belum ada kasus gangguan ginjal akut di wilayahnya. Dua kafilah Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menorehkan prestasi luar biasa di MTQ 29 di Kalimantan Selatan. Lailatul Amelia, siswi MTSN Kota Pasuruan, meraih juara terbaik pertama cabang tilawah putri. Sedangkan M. Lutfi Ilhami, pemuda asal Kelurahan Kebonsari, meraih predikat juara harapan 3 cabang kaligrafi hiasan mushaf. Lailatul Amelia dan M. Lutfi Ilhami tiba di Kota Pasuruan pada hari Jumat 21 Oktober. Kedatangan dua orang kafilah yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada MTQ Nasional 2022 ini disambut meriah. Sebagai bentuk apresiasi, mereka tiba di kompleks kantor wali kota Pasuruan dengan disambut para pejabat Pemkot Pasuruan. Selain itu, tampak beberapa perwakilan siswa-siswi dan para guru MTSN Kota Pasuruan serta pengurus LPTQ Kota Pasuruan. Senyum kedua kafilah tersebut mengembang saat memboyong trofinya. Mereka lantas menerima kalung bunga. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Sehari Putro yang menerima kedatangan kedua kafilah tersebut menyatakan bahwa Kota Pasuruan sangat bangga putra-putri terbaiknya mampu memberikan prestasi yang mengharumkan nama daerah. Menurut Sahari, prestasi yang ditorehkan oleh Amal dan Lutfi saat akrabnya menjadi penyemangat bagi Kota Pasuruan yang menggaungkan kick-off menuju MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kota Pasuruan akan menjadi tuan rumahnya. Sahari berharap kafilah Kota Pasuruan lainnya dapat terinspirasi dan termotivasi atas apa yang telah diraih oleh Amal dan Lutfi. Pihaknya bersyukur dan bangga memiliki mitra seperti LPTQ Kota Pasuruan yang terus bersemangat melakukan pembinaan demi terus meraih prestasi. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting mengingat status tuan rumah MTQ Jawa Timur 2023. Momen ini diharapkan mampu dimaksimalkan oleh para kafilah Kota Pasuruan. Pada momen tersebut juga dilakukan kirap bagi kedua kafilah bersama dengan trofi penghargaannya. Dengan menaiki mobil bak terbuka milik Pemkot Pasuruan, Amal dan Lutfi diarak menuju kediamannya dengan melewati beberapa rute wilayah Kota Pasuruan. Atensi masyarakat di sepanjang rute kirap pun cukup antusias menyambut perayaan prestasi ini.